Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampuh seminar proposal. Dalam hal ini dosen pengampuh kami itu Ustadz Ahmad Abdul Ghazal MPD. Pertama, yang paling utama, mari kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat yang diberikan kepada kita pada saat ini masih keadaan dalam sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat rahmat berkat ialah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang pada saat ini kita rasakan. Baiklah, adapun tujuan kami di sini ingin memenuhi tugas dari Ustadz kami, dosen pengampuh Ustadz Ahmad Abdul Ghazal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rian. Saya dari kelas 6D Prodi PAI. Dalam hal ini kami ingin memenuhi tugas UTS, di mana kami diberikan amanah ataupun diberi tanggung jawab untuk mereview ataupun pembuatan proposal. Baiklah, dalam hal ini masuk ke yang pertama itu, sebelum masuk pada pembahasan, dalam hal ini kita menentukan dulu judul, yang dimana judul itu memenuhi 3 komponen. Pertama itu objek formal, yang kedua itu objek material, dan yang ketiga konteks. Baiklah, di sini pertama kita bahas dulu objek formal. Jadi objek formal itu membahas teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian. Setelah itu objek material itu objek atau fokus pembahasan. Setelah itu konteks, topik atau fokus kajian dalam penelitian atau bisa jadikan lokasi penelitian. Jadi sebelum kita membuat judul proposal, kita perlu mengkaji dulu 3 ini. Apakah dalam judul ini sudah termasuk objek formalnya, sudah masuk objek materialnya, dan juga masuk konteksnya ataupun lokasi dalam penelitian. Jadi kalau 3 ini sudah termasuk dalam judul, maka kita bisa nyari kesimpulan bahwanya bisa diambil judul dari 3 konteks yang saya sebutkan tadi. Jadi setelah itu kita baru mengesahkan ataupun mengklaim bahwasanya judul proposal itu bisa kita ambil kalau memang 3 tadi, objek formalnya ada, objek materialnya juga ada, dan juga objek konteksnya juga ada ataupun lokasi juga ada. Terus selanjutnya itu masuk pada latar belakang, di mana latar belakang ini menguraikan secara lengkap alasan-alasan mengapa penelitian melakukan penelitian, di mana hal tersebut harus mengikuti beberapa langkah dalam membuat latar belakang. Artinya kita ini perlu membuat latar belakang, tapi memenuhi 7 syarat untuk membuat latar belakang. Yang pertama yaitu fenomena. Jadi di mana latar belakang itu menjelaskan ataupun membahas tentang fenomena yang akan dibahas, atau menjelaskan titik awal kejadian atau kondisi nyata yang diamati. Yang kedua itu gap fenomenanya. Jadi setelah fenomena kita perlu dengan gap fenomenanya, di mana menjelaskan hasil pengamatan terhadap ketidaksesuaian antara apa yang harusnya terjadi dengan apa realita yang ada di fenomena tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu masalah penelitian. Jadi kita sebelum menentukan latar belakang, kita menjelaskan dulu atau fokus riset isu yang dapat diuji dan dianalisis. Selanjutnya gap riset, di mana gap riset menjelaskan kesenjangan yang belum cukup dieksplorasi dan dibahas. Yang ketiga novelty ataupun kebaruan, yaitu menjelaskan aspek baru yang ditawarkan dalam penelitian. Jadinya maksudnya ini dari penelitian kita ambil, kita mencari kebaruan ataupun novelty dari pembahasan kita ambil tersebut. Artinya jangan sampai copy paste dari mana yang kita tempat penelitian ataupun pembahasan kita teliti. Selanjutnya itu urgensi penelitian. Ini menjelaskan tentang pentingnya pendidikan. Jadi menjelaskan tentang pentingnya penelitian dan juga menjelaskan tentang apa hal yang penting dalam penelitian tersebut, juga jelaskan latar belakang. Terus selanjutnya terakhir itu fokus penelitian. Itu dimana menjelaskan apa yang menjadi fokus penelitian. Jadi kita fokus dengan apa yang kita teliti, setelah itu baru kita simpulkan, setelah itu baru kita masukkan latar belakang. Artinya begini, kalau seandainya kita ingin buat latar belakang harus memenuhi 7 tadi, yaitu diantaranya fenomena, gap fenomena, terus itu masalah penelitian, gap riset, novelty atau kebaruan, yaitu urgensi penelitian, dan itu fokus. Jadi kalau memang sudah dapat semuanya itu,
baru kita simpulkan ataupun baru kita buat latar belakang. Selanjutnya itu identifikasi masalah, di mana identifikasi masalahnya menjelaskan beberapa masalah yang telah diteliti dalam latar belakang. Jadi identifikasi masalah itu menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di latar belakang. Selanjutnya itu fokus batas atau masalah. Itu menjelaskan adalah upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih fokus untuk dilakukan. Artinya kita dalam meneliti itu fokus dalam pembahasan. Artinya kita masih dalam jangkauan kemampuan kita, jangan sampai keluar dari batas dengan kemampuan. Jadi kalau memang kok ingin fokus ataupun batas masalah, kita harus membatasi agar supaya pembahasan kita tidak terlalu luar dan juga kita mampu untuk meneliti ataupun bisa fokus dalam melakukan penelitian tersebut. Yang selanjutnya itu yang keempat itu rumusan masalah. Jadi yang di sini menjelaskan rumusan masalah itu masalah yang akan dicari pemecahannya melalui penelitian yang dilakukan. Jadi setelah fokus batas masalah, setelah itu kita mencari rumusan masalahnya. Setelah itu tujuan penelitian atau menjelaskan tujuan penelitian adalah rumusan tentang apa yang akan dicapai dalam proses penelitian. Jadi setelah latar belakang, identifikasi masalah, fokus batasan masalah, setelah itu rumusan masalah, baru melanjut dengan tujuan penelitian. Jadi apa tujuan penelitian tersebut kepada dengan apa yang akan teliti. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Ini menjelaskan bahwasanya setiap hasil penelitian harus berguna baik bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, manfaat bagi objek yang diteliti dan manfaat bagi penelitian sendiri. Artinya dalam penelitian kita perlu juga mengambil manfaat dari penelitian tersebut. Entah itu juga manfaat untuk kita dan juga ataupun manfaat bagi objek yang diteliti. Harus juga ada manfaatnya. Selanjutnya itu kerangka teori, menjelaskan merupakan uraian singkat tentang teori yang dipakai dalam menjawab pertanyaan penelitian. Jadi kerangka teori ini menjelaskan teori apa ataupun penelitian bagaimana kita ambil. Entah itu bisa jadi dari lapangan ataupun dari kepustakaan dan bisa jadi semua. Intinya kerangka teori. Selanjutnya tinjauan pustaka. Ini menjelaskan uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan. Artinya itu tinjauan pustaka itu sebagai peneliti itu harus tinjauan tersebut itu apakah relevan dengan yang terdahulu, dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini kita teliti. Dan selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan terkait dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang akan teliti. Bisa jadi mungkin dari metode penelitian ini bisa jadi kualitatif ataupun kuantitatif, ataupun bisa tadi pustaka ataupun lain sebagainya. Ataupun juga ada jenis penelitian, di antara jenis penelitian itu lapangan ataupun penelitian kepustakaan. Selanjutnya sistematika pembahasan. Dia menjelaskan secara naratif sistematika penulisan dalam penelitian dari mulai bab 1 sampai bab penutup atau daftar pustaka. Jadi sistem itu maksudnya itu harus berurutan dari bab 1 sampai bab terakhir, dari pendahuluan sampai daftar pustaka, ada kesimpulan atau besaran. Yang terakhir itu daftar pustaka. Daftar pustaka itu menjelaskan tentang kumpulan ataupun sumber atau referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Artinya untuk membuat proposal atau membuat skripsi pun juga itu memerlukan referensi ataupun sumber agar supaya penelitian itu dianggap sah dan juga dianggap karya ilmiah. Kalau seandainya kok kita tidak mempunyai referensi ataupun tidak mengambil sumber dari yang sudah ada ingin diteliti itu ataupun tidak jelas sumbernya, ya maka tidak bisa dikatakan karya ilmiah. Intinya perlu dengan adanya sumber ataupun referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi pada intinya untuk pembuatan proposal, butuh proposal tadi, yang pertama itu latar belakang, yang kedua itu identifikasi masalah, ketiga itu batas ataupun fokus masalah, terus yang keempat itu rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam manfaat penelitian, yang ketujuh kerangka teori, yang kedelapan tinjauan pustaka, yang kesembilan itu metode penelitian, 10 sistematika pembahasan, dan terakhir daftar pustaka. Jadi kalau ingin membuat proposal maka itulah kerangkanya, dari mulai sampai latar belakang sampai daftar pustaka.
Mungkin sekian yang kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf, baik dari ucapan maupun tingkah laku yang mungkin ucapan kami ataupun kata-kata kami masih kurang pas ataupun kurang bisa dipahami, kami minta maaf yang sedalam-dalamnya. Dan juga kita sama-sama mohon ampun kepada Allah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.